Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2791. Arrington berseru, "Tuan, apakah Anda yakin orang yang menyelamatkan Helen dan Sophie kali ini pemuda Tionghoa misterius itu?" Cat Van berkata dengan kesal, "Aku sangat tidak ingin itu dia. Tapi sekarang tampaknya itu pada dasarnya adalah kepastian. Kecuali orang misterius ini, siapa lagi yang memiliki kekuatan yang begitu besar? Bisakah berada di lokasi kecelakaan mobil dan menyelamatkan Helen dan Sophie? Selain orang ini, siapa yang bisa mengulik Stephen di bawah hidung Tuan Henderson? Siapa lagi yang diketahui bisa menculik Sheldon tanpa?" Arrington berseru, "Tuan, jika demikian, maka keamanan pribadi Anda harus diperkuat. Jika orang ini ingin menyerang Anda, dan kekuatan pertahanan kami tidak cukup kuat, kami tidak akan menjadi lawannya sama sekali." Cat Van mengangguk berkali-kali, dan berkata setuju, "Itu benar. Masalah terbesar saat ini adalah kekuatan kita sangat tidak cukup. Keluarga Harker semuanya sudah mundur. Hanya tersisa Tuan Henderson dan beberapa pengawal lainnya yang menjaga halaman. Saya khawatir mereka tidak akan bisa bertahan di depan orang misterius itu dalam satu serangan." Setelah berbicara, dia langsung memberitahu Arrington, "Arrington, kamu harus terbang ke kota gurun di timur laut sekarang." Arrington berseru, "Pergi ke Montcolne." "Tuan, Anda ingin saya membahas Holden?" "Ya," Cat Van menegaskan. "Pergi temui Holden dan minta maaf atas namaku untuk masalah Rosalie. Katakan padanya jika keluarga Harker bersedia terus melayani keluarga Schultz, terlepas dari ketersediaan masa lalu, saya akan memberi mereka 2 miliar RMB untuk 1 tahun. 2 miliar setahun." Arrington berkata dengan tercengang, "Tuan, hadiah yang Anda berikan kepada mereka sebelumnya, dari 200 juta menjadi 600 juta setahun. Sejujurnya, itu sudah jumlah yang sangat tinggi. Sekarang Anda menaikkan menjadi 2 miliar, itu lebih dari 3 kali lipat." Cat Van melambaikan tangannya, "Apa gunanya 3 kali lipat? Kuncinya adalah menyelesaikan kebutuhan yang mendesak. Sekarang ada musuh yang tak terlihat dan kuat di belakang keluarga Schultz. Jika saya tidak memiliki pertahanan yang baik, seandainya suatu hari nanti ditangkap olehnya, keluarga Schultz akan hancur, kan?" Arrington segera membungkuk dan berkata, "Tuan, saya mengerti. Saya akan berangkat sekarang untuk menemui Holden, patriark keluarga Harker di Montcolne." Cat Van mengangguk, langsung menulis cek tunai 1 miliar, menyerahkannya kepada Arrington, dan berkata, "Bawa cek ini, serahkan ke Holden dengan tanganmu sendiri. Katakan padanya, dia bisa menyimpan cek ini, tidak peduli dia menerima undanganku atau tidak." Setelah jeda, Cat Van berkata lagi, "Jika dia menerima undangan saya, 1 miliar itu dianggap sebagai pembayaran di muka sebesar 50% dari gajinya. Jika dia tidak menerimanya, anggap saja uang itu sebagai kompensasi saya kepada keluarga Harker untuk masalah Rosalie. Sebagai bentuk minta maaf untuk mereka." Arrington berkata, "Tuan, jika Holden benar-benar memilih yang terakhir, bukankah 1 miliar yuan akan seperti roti daging yang mengalahkan anjing?" Cat Van menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak mengerti. Kebanyakan orang yang belajar seni bela diri memiliki arogansi, terutama mereka yang telah membuat banyak prestasi dalam seni bela diri seperti Holden. Aku tahu karakter Holden. Dia ditakdirkan untuk menolak undangan saya sepenuhnya atau menerimanya secara langsung. Dia tidak mungkin memilih untuk mengambil uang dan tidak melakukan apa-apa. Jadi ini hanya cara yang sopan untuk memenangkan lebih banyak bantuan darinya." Arrington buru-buru berkata, "Oke Tuan, saya mengerti. Kalau begitu saya akan berangkat." Cat Van sedikit mengangguk, dan berkata, "Pergilah. Tidak ada bandara di Montcolne. Kamu harus mengatur helikopter di bandara terdekat terlebih dahulu, untuk menghemat waktu dengan maksimal." "Baik Tuan." Bab 2792. Tepat ketika Jamie berkendara kembali ke rumah keluarga Dunn dan Arrington berangkat ke bandara, rumah keluarga Dunn saat ini telah menjadi lautan kegembiraan. Kakak beradik dari keluarga Dunn, di bawah bimbingan lelaki tua sejak mereka masih muda, telah membiasakan untuk menjadi sangat bersatu. Nyatanya, banyak kakak beradik sebagai kerabat dekat, namun di kebanyakan keluarga dengan banyak anak, hubungan antar anak sulit untuk mencapai keintiman mutlak. Apalagi ketika anak-anak sudah dewasa dan memulai keluarga sendiri,
keluarga besar tidak menjadi lebih penting daripada keluarga kecil dengan istri dan anak. Dalam kehidupan nyata, dan di berita TV, kita sering melihat kakak beradik berebut harta keluarga, atau bertengkar karena didikan orang tua. Dan hal ini tidak hanya terjadi pada keluarga miskin, juga terjadi dalam keluarga kaya. Namun, saudara dan saudari di keluarga Dun benar-benar dipelintir menjadi seutas tali. Ketika Helen mengalami kecelakaan, saudara laki-laki dan perempuannya menyerahkan segalanya di tangan mereka, tidak peduli berapapun biayanya, berusaha menemukan dia dan putrinya. Sekarang mereka berdua akhirnya kembali dengan selamat. Saudara-saudari ini tentu saja sangat bahagia. Kakak tertua, Harper, telah meminta dapur untuk memasak dan menyajikan hidangan di meja makan. Dia menunggu keluarga merayakan setelah adik perempuan dan keponakannya tiba. Tetapi ketika mereka berdua kembali, Harper tidak peduli tentang makan bersama. Dia memeluk saudari perempuannya yang aman dan sehat, dan menangis. Satu keluarga mengelilingi ibu dan anak itu dan mengajukan pertanyaan tanpa akhir. Pertanyaannya sangat terkonsentrasi. Mereka hanya ingin tahu siapa yang membawa mereka pergi setelah mengalami kecelakaan mobil di terowongan. Kemana mereka dibawa pergi. Juga, mereka pasti menderita luka serius dalam kecelakaan mobil. Jadi siapa yang menyembuhkan lukanya? Menghadapi pertanyaan keluarga, Helen berbohong di luar keinginannya. Sebenarnya, Sophie dan saya masih tidak tahu siapa yang menyelamatkan kami. Setelah kecelakaan, kami tidak sadarkan diri. Saat bangun, kami sudah terbaring di bangsal. Kami tidak dapat melihat apapun yang berhubungan dengan nama rumah sakit. Para dokter yang datang untuk merawat kami semua memakai masker. Kami sama sekali tidak dapat mengenali siapa mereka. Harlem bertanya padanya. Lalu, apa kamu ingat lingkungan sekitar? Misalnya, bangunan khas apa di luar jendela? Tidak, Helen menggelengkan kepalanya. Dan berkata, di bangsal kami, jendelanya ditutupi dengan kaca film hitam buram. Dan tidak ada yang bisa dilihat. Saya dan Sophie selalu berada di kamar selama ini. Mereka memberi kami makanan dan minuman, memberikan kami semua kebutuhan sehari-hari. Dan mereka tidak membiarkan kami pergi. Jefferson bertanya dengan heran. Lalu bagaimana mereka membiarkanmu pergi sekarang? Aku juga tidak tahu. Helen berbohong. Mereka tiba-tiba membawa Sophie dan aku keluar. Lalu memberiku ponsel untuk menghubungi keluarga. Lalu aku meneleponmu. Jefferson mengerutkan kening dan merenungkan. Ini terdengar aneh. Orang yang menyelamatkanmu seharusnya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia menyelamatkan dan juga merawat kalian. Dia bahkan tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Lalu dia membiarkan kalian kembali tanpa syarat apapun. Saya tidak tahu mengapa dia begitu bertindak seperti itu. Hayes berkata, Ayah, mungkin dia adalah lawan keluarga Schultz. Dia tidak suka dengan apa yang dilakukan keluarga Schultz. Jadi dia menyelamatkan Helen dan Sophie. Jefferson bertanya balik. Lawan keluarga Schultz. Siapa? Keluarga Wade. Meskipun keluarga Wade berada di peringkat kedua, mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Hayes mengangguk ringan. Ayah benar, keluarga Wade tidak memiliki kemampuan seperti itu. Setelah selesai berbicara, Jefferson bertanya kepada Helen. Helen, kamu dan Sophie ditahan begitu lama. Apa kamu tidak melihat petunjuk? Helen dengan cepat berkata, saya tidak meninggalkan bangsal sama sekali. Saya hanya melihat dokter dan perawat. Dokter dan perawat juga tidak mengatakan apa-apa kepada kami. Hayes bertanya lagi, orang yang menyelamatkanmu tidak muncul. Helen berkata, tidak, mungkin karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jefferson tidak terlalu curiga, dan menghela napas. Tampaknya ksatria tidak hanya ada dalam novel karya novelis Jin Yong. Ternyata ada juga dalam kehidupan nyata. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya kepada Sophie. Ngomong-ngomong, Sophie, kamu dan Jamie diselamatkan oleh orang misterius saat kalian berada di Jepang, kan? Bab 2793. Ya, Sophie menjawab dengan tegas. Terima kasih kepada dermawan saat itu. Kalau tidak, aku dan kakakku sudah mati di tangan ninja Jepang. Jefferson menghela nafas dengan tulus. Sungguh menakjubkan satu orang dapat membunuh banyak ninja dengan mudah. Tidak berlebihan menyebut pahlawan. Setelah selesai berbicara, dia mendapat inspirasi dan bertanya lagi. Ngomong-ngomong, mungkinkah dia yang menyelamatkanmu juga kali ini? Sophie goyah dan berkata, ini, saya tidak dapat memastikan. Aku tidak pernah melihat wajah aslinya. Tapi itu mungkin saja. Jefferson mengangguk dan berkata,
Kalian berdua ditakdirkan memiliki orang-orang mulia untuk membantu kalian. Apapun yang terjadi, biarkan saja. Setelah itu, dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan berkata dengan lantang, "Ayo. Ayo kita minum bersama untuk merayakan kembalinya Helen dan Sophie dengan selamat." Seluruh keluarga juga sangat bersemangat, mengangkat gelas anggur mereka satu demi satu. Saat ini, Jamie berlari dengan cepat. "Ibu, Sophie," melihat ibu dan adiknya duduk utuh di meja makan. Tanpa sadar Jamie berteriak. Namun, dia tidak begitu bersemangat. Bahkan, sedikit kecewa, melihat melalui matanya sendiri bagaimana ibu dan adiknya terlihat aman. Dia menyadari akan kehilangan keuntungan besar dari kakeknya Cat Van di masa depan. Tentu saja dia memiliki rasa kasih sayang terhadap ibu dan adiknya di hatinya. Namun, di hadapan harta triliunan dolar keluarga Schultz, perasaan itu memang tampak sedikit pucat. Semakin besar kepentingan, semakin lemah ikatan keluarga. Ini telah menjadi ciri khas manusia sejak zaman kuno. Di zaman kuno, baik itu di Tiongkok atau di luar negeri, ada banyak kejadian persaudaraan keluarga kerajaan. Ayah membunuh anak laki-laki membunuh ayah, dan bahkan sangat sering terjadi dalam keluarga kerajaan, kakak beradik saling membunuh. Bukannya mereka tidak memiliki kasih sayang keluarga. Sebaliknya, kasih sayang keluarga tidak layak disebut di hadapan kepentingan yang sangat besar. Jika ditempatkan di keluarga miskin, dua saudara kandung akan saling berhadapan untuk memperebutkan suatu segmen hektar tanah yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Dan mungkin tidak akan pernah berkomunikasi satu sama lain seumur hidup. Sulit untuk membunuh saudara hanya untuk koridor hektar tanah. Namun, ketika puncak hektar tanah ini menjadi kekuatan dan kekayaan seluruh kerajaan, saudara kandung dan kerabatan menjadi tidak begitu penting. Di hati Jamie saat ini, kehilangan dan mengecewakan jauh lebih besar daripada kelegaan. Namun, dia menyembunyikannya dengan cukup baik. Tidak ada yang melihat sesuatu yang tidak normal. Saat Sophie melihatnya, matanya memerah, berdiri hampir tanpa berpikir, berlari ke arah Jamie dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Sambil menangis, "Kakak, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini." Bab 2794. Yang paling Sophie rindukan dan pedulikan setelah kecelakaan adalah kakaknya, Jamie. Hanya ada 4 anggota dalam keluarga kecil mereka. Ibunya selalu bersamanya, sementara ayahnya memiliki beberapa noda. Noda ini membuatnya agak tidak dapat diterima. Jadi dia sangat merindukan kakaknya. Apalagi dia dan kakaknya pernah mengalami cobaan hidup dan mati bersama di Jepang. Sehingga hubungan antara kakak dan adik ini semakin dalam. Meskipun Jamie kecewa, dia masih berpura-pura tertekan dan menyentuh punggung Sophie dengan ringan. Dia berkata dengan emosi, "Sophie, sebaiknya kamu dan ibu diam saja di rumah. Aku sangat meyakinkan kalian." Ketika Jefferson mendengar ini, dia melihat dengan dingin dari pinggir. Hatinya agak tidak puas. Dia merasa cucunya sedikit menjadi munafik akhir-akhir ini. Ketika ibu dan adiknya mengalami kecelakaan, Jamie memang awalnya sangat cemas. Dia bahkan bertengkar dengan kakek Schultz, dan pergi ke Aurus Hill sendirian dalam semalam. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Jefferson melihat Jamie sepertinya tidak peduli dengan urusan ibu dan adiknya. Walaupun berada di Aurus Hill, dia jarang terlibat langsung dalam pencarian. Dia disibukkan dengan urusan konser Queen setiap hari. Nampaknya konser Queen terbilang lebih penting daripada ibu dan adiknya. Namun, Jefferson tentu saja tidak mengatakan apa-apa saat ini. Dia menekan ketidakpuasan di dalam hatinya. Saat ini, Harlem berkata, "Jamie, kamu dan Sophie segera duduk, kita akan mulai makan. Kamu harus minum bersama untuk merayakan kembalinya ibu dan adikmu dengan selamat." Jamie buru-buru berkata, "Baiklah, Paman." Setelah duduk, Jamie bersulang dengan anggota keluarga lainnya. Namun di hatinya dia memiliki rasa penasaran. Siapa yang menyelamatkan ibu dan adiknya? Tetapi dengan begitu banyak orang di meja, tidak mudah dia bertanya secara mendetail kepada Sophie. Dia menyimpan pertanyaan ini di dalam hatinya. Saat dia sedang minum bersama, dia menerima pesan WeChat. Dia melihat ke bawah dan melihat kakeknya Cat Van yang mengirim pesan WeChat. Dia membukanya dan pesan Cat Van berbunyi, "Jamie, aku ingin tahu apakah orang yang menyelamatkan ibumu dan adikmu adalah orang Cina yang menyelamatkanmu di Jepang." Sophie selalu tertutup. Kamu harus mencari kebenaran dari mulut Sophie. Jantung Jamie berdetak kencang. Dan dia berpikir dalam hati, mengapa kakek menanyakan itu?
Mungkinkah dermawan itu benar-benar menyelamatkan ibu dan Sophie? Tapi, agak tidak mungkin. Dermawan itu ada di Jepang. Sophie sudah lama mencarinya, tapi tidak ada hasil. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di Aorus Hill dan menyelamatkan Sophie lagi? Mungkinkah dia mengikuti Sophie diam-diam? Lalu, Sophie mencarinya selama ini. Mengapa dia tidak muncul? Ini terasa aneh dan sulit dipercaya. Memikirkan ayah dan pamannya juga menghilang di Aorus Hill satu demi satu. Jamie merasa semakin pusing. Saya pikir dermawan mungkin tidak berada di balik ini. Jika dia diam-diam melindungi Sophie, dia tidak harus menculik paman kedua dan ayah saya satu demi satu. Bukan. Keluarga Schultz tidak pernah menyinggung perasaannya dari awal sampai akhir. Keluarga Schultz sangat menderita darinya. Mengapa dia melakukan sesuatu pada keluarga Schultz? Setelah berpisah untuk waktu yang lama, dia tidak dapat memahami sebab dan akibat. Jadi Jamie hanya dapat memikirkan hal ini untuk sementara. Dan diam-diam menjawab Cat Van. Oke kakek. Nanti saya akan bertanya pada Sophie. Sementara Helen dan Sophie bersatu kembali dengan keluarga mereka, Charlie juga kembali ke rumahnya. Perjalanan ke Suriah tidak memakan waktu terlalu lama. Meskipun Charlie terbang bolak-balik puluhan ribu kilometer, dan banyak hal terjadi, tetapi itu hanya satu malam. Oleh karena itu, ketika dia kembali ke rumah, istri Claire, ayah mertua Jacob, dan ibu mertua Elaine sangat terkejut. Claire baru saja makan malam bersama orang tuanya. Dia melihat Charlie kembali. Dia langsung melangkah maju untuk membantu melepaskan mantelnya, dan berkata dengan ramah, "Sayang, kamu pulang cepat." Bab 2795. Charlie sambil menjawab sambil tersenyum. Masalahnya relatif sederhana. Setelah selesai saya akan langsung kembali. Claire bertanya, "Kalau begitu, kamu sudah makan malam? Aku membuat mie rebus. Rasanya cukup enak. Bagaimana kalau aku membuatkan mie lagi untukmu?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Claire, kamu sangat sibuk akhir-akhir ini. Mengapa kamu punya begitu banyak waktu hari ini? Kamu masih sempat memasaknya?" Claire tersenyum dan berkata, "Saya pergi ke M Grand Group untuk rapat tadi sore. Tahap pertama dari rencana telah sepenuhnya lulus audit. Saya bisa sedikit santai. Kebetulan saya pergi dan pulang lebih awal hari ini. Kecambah bawang putih tumbuh bagus. Saya mengambil beberapa dan membuat mie babi goreng dengan kecambah bawang putih." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat mengambil tangan Charlie dan berjalan menuju ruang makan. Dia berkata sambil berjalan, "Perjalananmu sangat singkat. Pasti lelah untuk pulang. Kamu duduk saja dulu. Aku akan memasak mie untukmu." Melihat Claire sangat peduli padanya, Charlie juga penuh emosi. Dia menganggukkan kepalanya dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu." Claire manis tersenyum. "Repot? Sama sekali tidak direpotkan." Setelah memasuki ruang makan, ayah mertua Jacob dan ibu mertua Elaine baru saja selesai makan. Melihat Charlie masuk, Jacob sangat gembira dan berkata, "Oh, menuntukku yang baik sudah kembali. Kemana kamu pergi? Kamu cepat pulang." Charlie sedikit tersenyum, dan berkata dalam hati, "Meskipun cepat, jarak yang aku tempuh sangat jauh. Perjalanan ke Suriah 6.000 km, sekitar 4 kali jarak perjalanan dari Aorus Hill ke Jepang. Tapi tentu saja dia tidak memberitahu ayah mertuanya dia pergi ke Suriah." Dia berkata sambil tersenyum, "Saya hanya pergi ke Lancaster, tidak jauh. Hanya butuh 3 jam mengemudi." "Lancaster?" Jacob bertanya dengan rasa ingin tahu. "Klienmu kali ini Travis Lane, orang terkaya di Lancaster." Charlie memanfaatkan situasi tersebut, dan berkata sambil tersenyum, "Tebakan ayah benar-benar akurat." Jacob terkekeh. "Otak tua saya masih berfungsi." Elaine bertanya ke samping, "Otakmu berfungsi? Mengapa kamu tidak bisa melakukan apa-apa? Masih berani membual?" Jacob menjadi tidak sabar, dan berseru, "Elaine, aku tidak berbicara denganmu sekarang, kan? Kamu mau apa?" Elaine berkata dengan nada menghina, "Mau apa? Apa saya melakukan kejahatan? Apa aku sudah tidak boleh lagi berbicara di keluarga ini?" Charlie buru-buru berkata, "Bu, ayah, kalian berdua selalu jangan bertengkar. Itu merusak hubungan kalian." Elaine berkata, "Hei, menantu yang baik, izinkan saya menyela. Saya sudah tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Jacob. Kami sudah berpisah." Jacob muncul dan berkata, Hei, kamu bisa mengatakannya sekarang. Tidak memiliki hubungan apapun denganku lagi. Kita sekarang bertetangga." Elaine segera menamparkan meja, dan berteriak dengan marah, "Jacob,
Apa kamu tidak tahu malu? Aku ingin bertanya, apa kamu sudah dewasa? Charlie dengan cepat menenangkan semuanya. Oh, ibu, jangan marah. Ayah hanya bercanda. Charlie dengan cepat melihat ke arah Jacob, menuangkan mata dan berkata, Ayah, kamu baru selesai makan. Kamu bebas. Mengapa tidak keluar berlari? Saat ini cuaca semakin hangat. Berlari di tepi sungai akan membantu pencernaanmu. Juga menjaga kebugaran fisik. Bahagianya, arti kata-kata Charlie adalah meminta Jacob menemui Matilda. Bukankah Matilda suka berlari di tepi sungai? Charlie meminta Jacob menemui Matilda. Tetapi ketika Jacob mendengar dia akan berlari di tepi sungai, dia dengan cepat menyesuaikan tangannya dan berkata, Aku tidak akan pergi, betisku masih berdenyut dan sakit. Belum akan membaik dalam 10 hari atau mungkin setengah bulan. Bab 2796. Elaine mendengar Jacob berkata betisnya masih berdenyut. Dia langsung mengerutkan kening dan bertanya, Jacob, kamu diam-diam lari di belakangku. Jacob membalas, apa maksudmu diam-diam berlari? Aku harus lari dan melaporkanmu. Elaine bersinar dingin. Separuh tubuhmu sudah menua. Dan kamu masih berlari. Apa tujuanmu berlari? Ingin meremajakan diri. Jacob berkata dengan tidak sabar. Apa yang diterimamu? Mengapa kamu begitu khawatir? Setelah selesai berbicara, dia melirik Kruk di samping Elaine yang bersandar di meja makan. Dan berkata dengan sinis, kakimu tidak berfungsi dengan baik. Jadi kamu tidak berlari. Charlie merasa pusing ketika mendengarnya. Dan berkata, Ayah, Ibu, kalian berdua, berhentilah berdebat. Kalian sendiri yang harus berhenti, karena kalian berdua selalu saling serang. Saat memasak mie, Claire berkata tanpa menoleh, Suamiku, kamu bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan saat makan malam. Mereka berdua sudah saling serang lebih dari 1 jam. Aku tidak bisa mendamaikan mereka. Elaine berkata dengan marah saat ini. Aku tidak bermaksud sengaja mencari-cari kesalahan Jacob. Poinnya adalah kata-kata orang ini sangat menyebalkan. Hal terburuk tentangku adalah kakiku ini, yang patah 2 kali. Dia tidak peduli sama sekali. Tapi dia selalu mengejekku. Jacob berkata dengan dingin. Apa hubungan kakimu yang patah denganku? Bukan aku yang mematahkannya. Dan dari tadi aku tidak menyebutkan soal kakimu. Jangan pura-pura jangan salah. Elaine berkata dengan marah. Pura-pura tidak bersalah. Jacob, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Kamu lupa kamu hampir lumpuh oleh seseorang yang diatur Jason. Aku melayanimu di rumah sakit. Aku sibuk kamu sibuk sebelum dan sesudahnya. Giliran kakiku patah. Aku ditinggalkan sendiri. Jacob berkata dengan nada meremehkan. Anggap saja seolah-olah aku tidak tahu. Saat aku terluka, siapa yang ada di sana dan mencarikanku dokter ajaib? Saat dia mengatakan itu, Jacob menunjuk Charlie di dekatnya. Dan berkata dengan lantang. Menantu laki-laki saya yang baik. Charlie, yang mencarinya. Jika bukan karena dia, saya masih akan berbaring di tempat tidur sampai sekarang. Segera setelah itu, Jacob memandang Elaine dan bertanya, kamu bilang kamu sibuk. Sibuk apa? Kamu sibuk menipu cek putrimu. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak tahu. Jangan kosong. Elaine terbuka. Dan tiba-tiba berteriak, di mana kamu melihat aku menipu cek putriku? Jacob melengkungkan bibirnya. Kamu masih berpura-pura. Di rumah sakit, Dr. Simmons menyembuhkanku. Dokter menyuruhku tinggal di rumah sakit 2 hari lagi untuk observasi dan membayar lebih untuk rawat inap. Apa yang terjadi? Kamu ambil saja cek dari putrimu. Kalau saya tidak salah ingat, jumlah ceknya setidaknya 170.000 atau 180.000 yuan, kan? Elaine tidak bisa membantah. Ekspresinya berubah menjadi biru dan putih. Jacob mencibir saat ini dan berkata, jika saya belajar dari kamu, saat kaki saya patah, hal pertama yang saya lakukan adalah mencari putri saya untuk menipu sejumlah uang. Tapi saya bukan orang seperti itu. Saya orang berkualitas. Apa kamu mengerti? Elaine sangat emosi. Dia mengambil kruk dan hendak melemparkannya ke Jacob. Dan berkata dengan kutukan, orang berkualitas. Kamu berbicara tentang kualitas denganku. Lihat, apakah aku tidak bisa mematahkan kakimu? Charlie dengan cepat berhenti. Dan berkata dengan sedikit marah, cukup. Sulit mendamaikan kalian kan? Kalian berdua berdiskusi begitu saya sampai di rumah. Jangan lupa, masih ada aku dan Claire di rumah ini. Ketika Elaine melihat Charlie marah, dia dengan cepat tertawa dan berkata, menantu yang baik, jangan marah. Saya bukan melawanmu. Saya melawan Jacob. Bab 2797.
Jacob awalnya ingin berdebat dengannya lagi, tetapi berpikir bahwa Charlie tampak tidak bahagia. Dia hanya duduk agak jauh dan berada di dekatnya. Aku tidak akan berdebat denganmu. Elaine menatap dengan marah, dan Charlie langsung berkata saat ini, Oke, kalian berdua jangan keras kepala. Bagaimana kalau seperti ini? Ibu pasti bosan memulihkan diri di rumah saja. Saya akan meminta teman menyiapkan kartu VIP Anda di Shangri-La. Kamu bisa pergi ke sana untuk spa setiap hari. Tenangkan pikiran dan tubuhmu. Ketika Elaine mendengar ini, dia langsung berseri-seri dan menyeringai gembira. Ya Tuhan, menantu yang baik. Apa yang kamu katakan benar. Saya dengar spa di Shangri-La adalah yang paling mahal dan mewah di Aurus Hill. Biayanya ribuan. Puluhan ribu yuan. Charlie berkata sambil tersenyum. Shangri-La adalah hotel terbaik di Aurus Hill. Ada fasilitas spa di hotel. Tentu saja, harganya pasti mahal. Tetapi uang tidak masalah. Tuan Cameron kebetulan klien saya juga. Saya akan menemuinya dan menanyakan harga orang dalam. Bahkan mungkin gratis. Oh, bagus sekali. Elaine sangat bersemangat. Dan berkata dengan penuh semangat. Menantu yang baik. Mengapa kamu tidak menghubungi ibu sejak pagi? Ibu benar-benar bosan tinggal di rumah. Kalau saya pergi ke spa lebih awal dan bersantai, akan baik untuk kesehatan fisik dan mental saya. Juga membantu pemulihan kaki saya. Charlie mengangguk dan berkata, tapi aku menanyakan syaratnya. Syaratnya, kamu tidak boleh berdiskusi lagi dengan ayah. Elaine berkata tanpa ragu, menantu yang baik, jangan khawatir, saya tidak akan repot-repot berdiskusi. Mulai sekarang, jika saya melihat dia, saya akan menjadi pecundang saja. Charlie tidak menunda, segera mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan suara WeChat ke Isaac, dan berkata, Tuan Cameron, saya ingin merepotkan kamu. Ibu mertua saya menginginkan kartu VIP spa Shangri-La. Bisakah kamu memberikannya kepada saya? Kamu atur saja, lebih baik jika semua itemnya gratis. Isaac menjawab hampir seketika, Tuan Wade. Kartu VIP masalah sepele. Tunggu sebentar, saya akan mengirim langsung. Charlie dengan cepat berkata, Tuan Cameron, kamu tidak harus pergi ke rumahku sendiri. Minta saja salah satu bawahanmu. Isaac berkata, Tuan Wade, saya ingin keluar melakukan beberapa tugas. Kebetulan melewati Villa Elite Thompson. Saya akan segera mengirimkannya. Charlie tahu Isaac pasti tidak memiliki rencana keluar, tetapi sepertinya dia mengirimkannya secara langsung. Jadi Charlie tidak menyetujuinya, dan berkata kepadanya, baiklah, Tuan Cameron. Terima kasih, sama-sama, Tuan Wade. Mendengar ini, Elaine tersipu kegirangan, dan berkata dengan penuh semangat, ya Tuhan, menantu laki-laki saya sangat disegani. Hanya dengan panggilan telepon ini, Isaac dari Shangri-La secara pribadi akan memberi kartu VIP. Sungguh menakjubkan. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru bertanya kepada Charlie, menantu yang baik, dapatkah saya menggunakan kartu ini tanpa mengeluarkan uang? Charlie sedikit tersenyum. Seharusnya begitu. Kita akan mengetahui detailnya saat Tuan Cameron datang. Elaine sangat senang sehingga dia ingin terbang, merentangkan tangannya ke kiri dan ke kanan beberapa saat. Dia bergerak membentuk kurva seperti gelombang, dan berkata dengan gembira, Spa Shangri-La, banyak orang tidak bisa pergi ke sana setahun sekali. Jika saya memiliki kartu VIP gratis, saya akan berangkat setiap hari mulai sekarang. Saya bisa pergi setelah makan siang dan kembali di malam hari. Jacob melengkungkan bibirnya dan berkata, kamu pindah saja ke sana. Elaine berhenti bertengkar dengannya, dan berkata sambil tersenyum, kamu pikir aku tidak mau? Jika kamu, bajingan tua, satu-satunya orang di rumah ini, aku pasti akan pindah ke sana dan tidak akan pernah kembali. Elaine mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan senyum tersanjung, tapi ada menantu laki-laki saya yang baik dan putri saya yang baik di rumah ini. Saya harus memasak sarapan untuk menantu saya yang baik setiap hari. Saya tidak seperti kamu, hanya berbicara dan makan. Aku belum pernah melihat kamu melakukan sesuatu untuk menantu yang baik. Bab 2798. Ketika Jacob mendengar ini, dia tidak sabar dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi saat hendak membuka mulut, dia tidak dapat menemukan alasan yang cocok untuk membantah. Dalam keluarga ini, meski aku tidak tertarik seperti monster sepanjang waktu seperti Elaine, aku memang tidak memberikan kontribusi. Saya memang bisa menghasilkan banyak uang dari Zachary dengan mengambil barang antik. Saya pikir ini akan menjadi cara untuk menghasilkan banyak uang.
Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan lagi setelah itu. Zakari, bajingan cilik, juga sangat nakal. Dia dulu selalu ada setiap kali aku pergi ke Antique Street. Tapi sekarang, aku tidak pernah lagi menemui orang ini setiap pergi ke Antique Street. Saya tidak dapat menemukan Zakari. Belakangan, saya membeli beberapa barang antik dengan harapan mengambil selisih keuntungan. Tetapi saya justru rugi. Meskipun tidak kehilangan banyak uang, saya menghabiskan ribuan yuan untuk pengembalian. Jika mendatangi ahli untuk menanyakan harga barang, mereka akan meminta 1 atau 2 yuan ketika mereka membuka mulut. Ini akan menambah kerugian total. Lalu, saya bergabung dengan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Saya sibuk dengan urusan asosiasi setiap hari. Meskipun saya bekerja di asosiasi itu hanya untuk kualifikasi dan kualifikasi. Sangat tidak berguna untuk menghasilkan uang. Oleh karena itu, Jacob merenung berulang kali, dan menemukan emosi di dalam hatinya. Oh, bisa dikatakan, sepertinya aku sangat bersemangat. Sarantu saya yang baik Charlie membelikan saya mobil, membantu saya berpura-pura, menamparkan wajahku, dan menyekaku setiap hari. Tapi bagaimana denganku? Aku tidak melakukan apapun untuknya. Untuk sementara, Jacob juga merasa bersalah. Dia memandang Charlie dan berkata dengan canggung, "Charlie, penanda apa yang cocok untuk ayah dalam situasi ini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Ayah, apakah kamu tidak melakukannya dengan baik di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi?" Jacob menghela nafas. "Ini pekerjaan yang bagus. Tapi juga, saya masih belum bisa menghasilkan uang." Charlie mengulurkan tangannya. "Kamu dan ibu tidak perlu khawatir tentang uang. Dengan Claire dan aku menghidupi keluarga ini, kalian berdua dapat pensiun dengan tenang, atau melakukan sesuatu yang kalian suka. Saya pikir kaligrafi dan lukisan asosiasi cukup bagus, cocok dengan hobimu. Juga dapat menumbuhkan sentimen dan bertemu dengan beberapa teman baru. Mengapa tidak serius melakukannya?" Jacob berkata dengan agak malu. "Ini selalu ada makanan gratis di rumah, dan ayah merasa sangat menyesal." Elaine mencibirkan dan berkata dengan sinis, "Oh, Jacob, kamu sadar kamu makan gratis? Saya pikir kamu bahkan tidak sadar diri." Charlie buru-buru berkata, "Bu, kita semua keluarga. Tidak ada yang namanya menumpang. Apakah kamu harus keluar rumah ini dengan ayah untuk menjadi mandiri di masa depan?" Setelah mendengar ini, Elaine dengan cepat mengganti tangannya dan berkata, "Oh, menantuku yang baik. Bukan itu maksud ibu. Dia hanya berpikir tidak apa-apa tidak menghasilkan uang sepanjang hari, dan tidak melakukan pekerjaan rumah tangga. Dia seperti tuan yang lepas tangan." Meskipun Elaine ingin mengolok-olok Jacob, dia tidak ingin membawa dirinya ke dalam selokan. Jika Charlie benar-benar meminta dirinya keluar dan melakukan sesuatu, dia akan memiliki kehidupan santai yang menyenangkan mulai sekarang. Jacob juga buru-buru berkata, "Dengan cara ini, saya akan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Saya akan menyapu dan mengepel lantai, mengelap meja, dan membuang sampah. Semuanya akan menjadi tugasku." Charlie menenangkan kepalanya tanpa daya, dan dia tidak basa-basi dengan Jacob. Kebetulan villa itu berukuran besar, dan sulit membersihkannya sendirian. Charlie tidak terbiasa mempekerjakan bibi untuk bekerja di rumahnya. Dia telah tinggal di panti asuhan sejak berusia 8 tahun. Dia tidak memiliki kebiasaan tuan muda, dan sekarang dia tidak terbiasa memiliki seseorang yang khusus untuk melayaninya di sisinya. Melihat Jacob mengambil inisiatif untuk mengambil pekerjaan rumah, Elaine merasa sedikit lebih seimbang di hatinya. Dia tidak repot-repot terus berdiskusi dengannya. Sekarang dia menantikan kedatangan Ishak, karena Ishak akan memberikan Charlie kartu VIP Spa Shangri-La, yang paling dia nantikan. Beberapa menit kemudian, Claire selesai memasak mie. Dia mengeluarkannya dan dengan cepat memasukkannya ke dalam air dingin, lalu menuangkannya ke dalam mangkuk, menuangkan rebusan daging babi goreng buatannya dengan kecambah bawang putih di atasnya. Dia menyuguhkan di meja Charlie bersama dengan sumpit. Claire berkata sambil tersenyum, "Suamiku, kamu coba masakanku." Charlie mengendusnya dengan penuh semangat, dan berseru, "Baunya enak, rasanya pasti enak." Setelah berbicara, dia langsung menyesap. Rasanya tidak mengecewakan Charlie. Bab 2799. Daging tumis dengan kecambah bawang putih rasanya sangat enak. Kecambah bawang putih sangat segar, dan panasnya dikontrol dengan baik, sehingga rasanya sangat enak. Perut babi dipotong menjadi daging potong dadu oleh Claire, dan memiliki rasa daging yang kuat setelah ditumis di dalam kepanikan.
Aromanya bercampur jadi satu, sangat menggugah selera. Selain itu, mie dimasak dengan benar, kekerasannya sangat pas. Sekilas terlihat matang dengan sejumput, kemudian dilewatkan dengan air dingin dengan sangat akurat. Mie menjadi harum dan kuat. Sambil makan, Charlie memuji, "Sayang, masakanmu sangat enak. Bagaimana saya tidak tahu kamu memiliki keahlian sebelumnya?" Claire berkata dengan agak malu, "Dulu kamu yang memasak, dan aku jarang di dapur. Karena kamu menyukainya, aku akan sering-sering memasak untukmu." Charlie sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Itu sangat bagus. Tapi istriku, jangan terlalu sibuk memasak. Proyek di M Grand Group sangat banyak. Kamu harus menjaga karirmu." Claire berkata, "Aku akan menyesuaikan. Jangan khawatir." Setelah selesai berbicara, dia bertanya lagi, "Makan cepat. Kalau kurang, masih ada mie di dalam panci." "Baik." Charlie makan 2 mangkuk besar mie, menutup mulutnya, dan berkata dengan ekspresi puas, "Mie rebus istri saya benar-benar yang terenak yang pernah saya makan." Claire manis tersenyum dan berkata, "Lain kali, aku akan membuatkanmu semur lain untuk dicoba." Charlie berkata sambil tersenyum, "Bagus." Tepat ketika dia berbicara, bel pintu berbunyi. Elaine menjadi orang pertama yang bereaksi. Dia berkata dengan bersemangat, "Oh, pasti Tuan Cameron yang datang memberikan kartu VIP." Saya membuka pintunya. Setelah berbicara, dia langsung berlari. Charlie berdiri dan berkata, "Aku akan keluar dan melihat juga." Claire berkata kepada Jacob, "Ayah, ada tamu. Ayo ke ruang tamu menyapa bersama." "Baiklah." Jacob juga ingin mengenal Ishak. Dia segera mengikuti Charlie. Saat mereka bertiga tiba di ruang tamu, Elaine sudah membuka pintu. Dan memang Ishak yang masuk. Saat ini, Ishak berkata dengan sangat sopan, "Nona Parker, saya Ishak dari Shangri-La." Elaine sangat bersemangat. Dia buru-buru memberikan ruang, memberi isyarat mengundang, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Tuan Cameron, silakan masuk, silakan masuk." Ishak buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu, Nona Parker." Saat Ishak masuk, dia melihat Charlie berjalan mendekat. Dia berkata dengan hormat, "Tuan Wade." Charlie sedikit mengangguk, dan berkata, "Saya merepotkanmu datang kemari. Aku benar-benar minta maaf." Ishak tersanjung dan berkata, "Jangan terlalu sopan padaku." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat mengeluarkan 2 amplop kelas atas Shangri-La dari sakunya. Lalu menyerahkannya kepada Charlie, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, ini 2 kartu VIP Spa Unlimited Shangri-La. 1 untuk istri Anda, 1 untuk ibu mertua Anda." Bab 2800. Melihat 2 amplop ini, mata Elaine terperangah. Bagi wanita seusianya, yang terpenting adalah merawat tubuh. Terus terang, itu tidak lebih dari perawatan kulit tubuh dan menjaga tubuh. Menjaga tubuh adalah hal yang rumit bagi banyak wanita parubaya. Jika ingin membentuk tubuh, harus berolahraga. Banyak orang yang malas atau kurang tekun, sehingga tidak bisa rutin berolahraga. Tapi perawatan kulit jauh lebih mudah. Saat berada di salon kecantikan dan berbaring di tempat tidur, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Banyak gadis muda dengan tangan lembut dan kulit halus akan menyapa mereka dengan berbagai kemewahan produk perawatan kulit. Dalam proses menikmati pijatan, gadis-gadis akan melakukan semua perawatan kulit di seluruh tubuh. Itu sebabnya istri kaya pada umumnya suka pergi ke salon kecantikan dan pusat perawatan kesehatan. Namun, biaya spa kecantikan kelas atas ini sangat mahal. Secara umum, biayanya setidaknya 5.000 yuan untuk perawatan seluruh tubuh. Apalagi 5.000 yuan hanya perawatan dasar. Durasinya tidak akan terlalu lama, dan merek produk perawatan kulit yang digunakan relatif biasa. Secara umum, harga spa seluruh tubuh dengan merek perawatan kulit lini pertama setidaknya puluhan ribu. Kalau ingin menggunakan merek lini pertama super, seperti produk perawatan kulit kaviar yang diberikan Charlie, harga paket spa mungkin mendekati 100.000. Ketika Elaine dalam kondisi terbaiknya, dia tidak memiliki kepercayaan diri dan kekuatan untuk pergi ke Shangri-La untuk spa. Saat ini, Ishak langsung memberikan kartu VIP Unlimited dengan waktu tak terbatas, yang sangat memenuhi kebutuhan perawatan kulit Elaine dalam 1 langkah. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Sebaliknya, Claire sangat malu dan berkata, "Tuan Cameron, saya sangat malu menerima hadiah yang sangat mahal ini." Ishak tersenyum dan berkata, "Nyonya Wade, di Shangri-La, 2 kartu VIP hanyalah 2 kartu VIP.
yang Tuan Wade berikan dan membantu untuk Shangri-La menghasilkan keuntungan lebih besar. Kalau Tuan Wade tidak menyesuaikan Feng Shui, Shangri-La pasti sudah bangkrut dan ditutup. Kata-kata Isaac hanyalah omong kosong. Tapi Claire, Jacob, dan Elaine memercayainya. Lagi pula, dari sudut pandang mereka, alasan Charlie menjadi Tuan Wade di Aurus Hill adalah karena dia memahami Feng Shui. Begitu banyak keluarga kaya dan berkuasa meminta bantuannya, dan tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Isaac. Namun, Claire masih merasa dia kurang pantas mendapatkannya. Dia berkata dengan bijaksana, "Sebenarnya, saya sangat sibuk setiap hari. Saya tidak punya banyak waktu untuk spa. Bagaimana jika Anda mengambil kembali kartu saya? Mengenai kartu untuk ibuku. Terima kasih." Charlie berkata sambil tersenyum saat ini. "Sayang, jangan menolak masalah sepele ini. Kamu dan ibu akan menyimpan masing-masing satu. Kalau kamu punya waktu luang, kamu bisa langsung datang." Setelah itu, Charlie dengan sengaja berkata kepada Isaac, "Tuan Cameron, lain kali saya melihat Feng Shui untuk Shangri-La, Anda tidak perlu membayar saya lagi." Isaac langsung mengerti, dan dengan sopan berkata, "Kalau begitu, saya tidak berani, Tuan Wade." Charlie mengulurkan tangannya. Timbal balik adalah masalah kesopanan. Ini sudah seharusnya begitu. Saya akan menerima kartu itu. Tapi Tuan Cameron harus setuju. Isaac kemudian menggambar dari lereng dan berkata, "Kalau begitu, baiklah." Pada saat ini, Jacob, yang diam saja, berkata dengan agak malu, "Ngomong-ngomong, Tuan Cameron, saya ingin meminta bantuan Anda. Saya ingin tahu apakah saya bisa bertanya." Isaac buru-buru berkata, "Tuan Wilson, silakan beritahu saya." "Itu dia." Jacob terbatuk 2 kali, dan berkata, "Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Aurus Hill kami ingin mengadakan pameran seni. Kami belum menentukan tempatnya. Awalnya, kami ingin menggunakan Treasure Pavilion. Tetapi ada kasus penandatanganan di sana beberapa waktu lalu. Setelah kejadian itu, warga sedikit panik dengan tempat itu. Jika kami memilih Treasure Pavilion, tidak akan ada yang mau datang melihatnya. Saya ingin tahu apakah ada tempat yang cocok di Shangri-La bagi kita untuk bekerja sama." Isaac tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Shangri-La memiliki beberapa ruang persimpangan. Kami memiliki Sky Garden. Saya bisa menyiapkan Sky Garden untuk Anda gunakan." Jacob berkata dengan penuh semangat, "Oh, mungkin Sky Garden tidak bisa digunakan secara sembarangan. Kalau Anda menyiapkan tempat itu, apakah tidak menimbulkan masalah bagi Tuan Cameron?" Isaac berkata, "Tidak akan ada masalah. Sky Garden berukuran besar dan renovasi dengan gaya kelas atas. Pasti akan menaikkan kelas jika digunakan untuk pameran seni. Jadi Tuan Wilson jangan ragu." Jacob segera berkata dengan penuh semangat, "Oh, terima kasih banyak, Tuan Cameron." Setelah itu, dia bertanya dengan sedikit menekan suaranya, "Ngomong-ngomong, Tuan Cameron, berapa perkiraan jumlah biaya sewa Sky Garden?" Isaac tersenyum dan berkata, "Tuan Wilson, saya dengar Anda wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi." Jacob malu tersenyum, dan berkata, "Itu hanya pekerjaan palsu. Tidak layak disebut. Tidak layak disebut." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.